Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan Pak Dudi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab yang baru, yaitu tentang substansi genetik. Apa itu genetik? Genetik berkaitan dengan pewarisan sifat. Ilmu yang mempelajari pewarisan sifat adalah genetika. Coba kalian perhatikan sifat-sifat yang kalian miliki, bandingkan dengan kedua orang tua kalian, mulai dari bentuk hidung, bentuk mata, mulut, warna kulit, rambut, atau yang lainnya. Tentunya memiliki kemiripan, bukan? Mengapa bisa demikian? Nah, sifat yang kita miliki tentunya berasal dari kedua orang tua kita. Atau dengan kata lain, sifat-sifat dari orang tua akan diwariskan kepada anak-anaknya. Lalu, bagaimana sifat-sifat tersebut dapat diwariskan? Bagaimana mekanismenya? Siapa yang mengaturnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari kita pelajari materi ini, yaitu tentang substansi genetik. Ya. Jadi pada pembahasan materi genetik, kita akan membahas tentang 3 hal, yaitu tentang kromosom, gen, DNA, dan RNA. Sebenarnya secara garis besar 3 hal tersebut merupakan materi yang sama, yaitu penyusun kromosom adalah DNA itu sendiri, dan di dalam DNA terdapat gen. Nah, nanti kita akan melihat hubungan antara kromosom, gen, dan DNA itu seperti apa. Nah, pada pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas tentang sintesa protein. Baiklah, anak-anak, kita bahas dulu yang pertama, yaitu tentang kromosom. Kromosom adalah unit genetik yang terdapat di setiap inti sel atau nukleus pada makhluk hidup. Ini tentunya khususnya pada makhluk hidup yang eukariotik. Coba Anda nanti perhatikan, ya, eukariotik, coba cari lagi apa itu makhluk hidup yang eukariotik. Ya. Kromosom berasal dari bahasa Yunani, ya, yaitu kroma yang berarti warna dan soma yang berarti badan. Jadi kromosom adalah badan yang menyerap warna atau badan yang berwarna. Merupakan struktur di dalam sel berupa deret panjang molekul yang terdiri dari satu molekul DNA. Nah, ini perhatikan gambarnya, hubungan antara DNA dan kromosom. Di dalam nukleus terdapat benang-benang halus yang disebut kromatid. Apabila terjadi pembelahan sel, maka benang-benang halus itu dipintal membentuk kromosom. Struktur pada kromosom ini hanya akan tampak jelas pada saat metafase pembelahan sel. Berikutnya kita bahas tentang struktur kromosom. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar menunjukkan bagian-bagian, ya, ada sentromer, lengan, kromatid, kromomer, telomer, dan locus. Kita lanjut pada tipe kromosom. Tipe kromosom berdasarkan letak sentromer pada lengan kromatid dibedakan menjadi 4 tipe. Nah, yang pertama adalah telosentrik, yaitu jika sentromernya terdapat pada bagian ujung kromosom. Yang kedua, akrosentrik, yaitu kromosom yang letak sentromernya berada di antara tengah dan ujung. Ini sentromer. Kemudian yang ketiga, submetasentrik, adalah kromosom yang letak sentromernya mendekati bagian tengah. Sedangkan yang metasentrik, yaitu kromosom yang memiliki sentromer yang terdapat di bagian tengah kromosom. Untuk yang berdasarkan sentromernya, letak sentromernya. Berikutnya, berdasarkan penentu jenis kelamin. Kromosom dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah autosom atau sering disebut dengan kromosom tubuh. Autosom adalah kromosom tubuh
dan tidak menentukan jenis kelamin. Bagian kromosom autosom ini mempunyai bentuk pasangan yang sama antara jantan dan betina. Autosom biasanya disimbolkan dengan huruf A. Dan yang kedua, gonosom atau sering juga disebut dengan kromosom seks. Gonosom adalah kromosom yang dapat membedakan atau menentukan jenis kelamin. Kromosom gonosom ini mempunyai bentuk pasangan yang tidak sama antara jantan dan betina dan jumlahnya adalah sepasang. Kemudian contoh pada kromosom manusia, jumlah totalnya kromosom adalah 46 kromosom. Nah, 46 kromosom ini terdiri dari 44 autosom dan sisanya adalah gonosom, yaitu 2 adalah gonosom. Untuk yang kromosom pria, jumlah kromosomnya adalah 44 autosom, ya, dan gonosomnya adalah jenis X dan Y, 2 kromosom. Biasa dituliskan dengan rumus kromosom 44A plus XY. Sedangkan pada kromosom wanita 44 autosom dan kromosom gonosomnya adalah XX. Jadi dituliskan 44A plus XX. Baik, kita lanjut tentang jumlah kromosom. Jumlah kromosom pada makhluk hidup ya sangat bervariasi dari berbagai jenis spesies. Di dalam sel tubuh, kromosom selalu berada dalam keadaan berpasangan. Kromosom dalam keadaan berpasangan disebut dengan istilah diploid atau 2N. Berbeda pada jumlah kromosom sel gamet atau sel kelamin, jumlah kromosomnya adalah setengah dari jumlah kromosom tubuh. Kromosom dalam keadaan demikian disebut kromosom haploid atau N. Contohnya, pada jumlah kromosom sel tubuh manusia adalah 46 kromosom. Ini disebut diploid atau 2N karena sepasang. Sedangkan jumlah kromosom sel gamet pada pria dan sel gamet pada wanita, sperma dan ovum, jumlahnya setengah dari jumlah sel tubuh atau haploid. Ya, yaitu untuk sperma memiliki jumlah kromosom hanya 23. Sel telur juga demikian memiliki jumlah kromosom juga 23, setengah dari 46. Pada sel sperma ada 2 jenis, ya. Sperma yang memiliki kromosom gonosom X dan sperma yang memiliki gonosom Y. Sedangkan pada ovum jenis gonosomnya adalah sama semuanya. Ya, tentang jumlah kromosom. Di sini adalah gambar karyotip kromosom pada manusia, atau jika kromosom pada manusia dijejerkan, ya, kemudian digambarkan menjadi bentuk seperti ini. Jumlah kromosom berpasangan, ini diploid semuanya. Ya, ini diploid berpasangan, jumlah totalnya adalah 46 kromosom. Ya. Perhatikan di sini ada beberapa contoh ya, tabel dari berbagai jenis makhluk hidup di mana jumlah setiap individu jenis makhluk hidup itu berbeda-beda. Pada manusia tadi sudah 46, kemudian simpanse 48, kemudian ada lagi kucing 38 dan seterusnya. Bisa Anda atau kalian perhatikan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap individu jenis makhluk hidup memiliki jumlah kromosom yang berbeda. Nah, sekarang kita lanjut tentang gen. Gen merupakan substansi keturunan yang diperkenalkan oleh Johansen. Sedangkan menurut Morgan, ya, menyatakan bahwa gen merupakan substansi kimia berupa DNA yang terletak dalam lokus kromosom dan berfungsi menentukan sifat makhluk hidup. Gen ini memiliki sifat yang pertama merupakan zarah atau materi tersendiri yang kompak yang terdapat di dalam kromosom. Dan yang kedua mengandung informasi genetik.
Yang ketiga, menduduki tempat tertentu di dalam kromosom yang lokasi khusus yang ditempati gen dalam kromosom disebut dengan lokus gen. Jadi gen adalah unit terkecil dari materi genetik yang mengendalikan sifat-sifat hereditas makhluk hidup. Gen adalah bagian dari DNA, tetapi tidak semua DNA merupakan gen. Gen biasanya dilambangkan dengan huruf pertama dari suatu sifat. Ya. Jika sifat tersebut bersifat dominan, maka ditulis dengan huruf kapital. Sedangkan jika sifatnya resesif, dilambangkan dengan huruf kecil. Contohnya, misalkan sifat bentuk rambut keriting dominan terhadap rambut lurus, maka sifat rambut keriting dilambangkan dengan gen K besar, sedangkan rambut lurus dilambangkan dengan gen K kecil. Itu pemahaman tentang gen. Kita lanjutkan untuk yang DNA. Nah, tadi sudah ada gambar, perhatikan baik-baik. Ya, ini kromosom diurai menjadi bagian yang seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan DNA. Nah, singkatan dari deoksiribonukleik acid. Ya, sini saya sampaikan, tampilkan animasi hubungan antara kromosom dan DNA. Nah, perhatikan, ya, ini DNA, kemudian DNA ini akan menyusun kromosom. Seperti itu. Perhatikan animasinya, hubungan antara kromosom dan DNA. Nah, ini membentuk kromosom. Berikutnya kita bahas tentang struktur DNA. Menurut Watson dan Crick, DNA merupakan makromolekul polinukleotida yang tersusun atas polimer atau rantai nukleotida yang tersusun rangkap membentuk DNA double helix dan berpilin ke arah kanan. Ya. Setiap satu nukleotida, ingat, setiap satu nukleotida terdiri dari 3 komponen. Komponen yang pertama adalah gula pentosa. Gula pentosa itu gula yang memiliki 5 atom C. Ya, gula pentosa jenis deoksiribosa. Ini gambar yang berwarna kuning. Kemudian yang kedua adalah fosfat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah basa nitrogen. Ada 2 jenis basa nitrogen, yaitu basa pirimidin. Basa pirimidin terdiri dari sitosin atau diberi simbol huruf C besar, dan timin diberi simbol T besar. Yang kedua basa nitrogen purin terdiri dari guanin G dan adenin A. Jadi sekali lagi satu nukleotida, ingat tadi DNA merupakan rantai nukleotida, jadi banyak nukleotida, di mana satu nukleotidanya terdiri dari, saya ulang, terdiri dari glukosa, kemudian fosfat, dan basa nitrogen. Ingat, basa nitrogen ada 2 macam, pirimidin dan purin. Untuk yang pirimidin, jenisnya ada 2 macam, sitosin dan timin. Sedangkan purin juga ada 2 macam, guanin dan adenin. Nah, ini gambarnya double helix yang berpilin ke arah kanan. Jika double helix ini kita buka, kita buat lembaran, maka akan terlihat gambar seperti ini. Jadi tadi dikatakan rantai polinukleotida, berarti banyak nukleotida. Di mana satu nukleotida tadi terdiri dari glukosa, fosfat, dan basa nitrogen. Nah, ini satu nukleotida, dan seterusnya. Perhatikan gambar di sini, ya. Struktur DNA digambarkan seperti tangga, di mana ibu tangga tersusun oleh gula dan fosfat. Gula dan fosfat, ini ibu tangga. Ya. Sedangkan anak tangga tersusun oleh pasangan basa nitrogen, di mana basa
nitrogen tersebut selalu berpasangan antara basa pirimidin dan purin. Ya, di sini kita lihat T selalu berpasangan dengan A atau sebaliknya. G berpasangan dengan C atau sebaliknya, ya, C dengan G. Ya, jadi untuk anak tangganya tersusun atas pasangan basa nitrogen, pirimidin, dan purin. Ya. Sitosin dan guanin dihubungkan dengan 3 atom H. Di sini ada gambar 3 strip. Ini untuk menunjukkan bahwa guanin dan sitosin atau sitosin dan guanin dihubungkan dengan 3 atom hidrogen. Sedangkan adenin dan timin dihubungkan dengan 2 atom hidrogen. Nah, ini untuk struktur dari DNA. Nah, DNA sendiri itu dapat memperbanyak diri, ya, atau istilahnya adalah replikasi. Jadi DNA dapat memperbanyak diri yang disebut dengan replikasi DNA. Replikasi atau proses menduplikasi diri terjadi saat interfase sebelum fase pembelahan. Ya. Tujuannya agar sel anak hasil pembelahan mengandung DNA yang identik, ya, dengan DNA sel induk. Nah, untuk replikasi DNA ini ada 3 hipotesis bagaimana cara DNA berreplikasi. Hipotesis yang pertama yang dikenal dengan hipotesis konservatif. Jadi menurut teori konservatif, DNA akan bereplikasi dengan cara membentuk kopiannya langsung. Jadi DNA asli, DNA induk langsung membuat kopiannya mirip dengan DNA induk. Itu yang konservasi. Sedangkan yang semi konservasi, pita DNA akan terbuka. Ini yang berwarna merah akan terbuka, ya, terpisah, di mana nanti masing-masing pita DNA yang terbuka akan membentuk duplikatnya. Ini yang berwarna biru. Jadi yang berwarna merah itu DNA induk, yang biru adalah DNA duplikat. Demikian juga ini yang berwarna merah itu DNA induk, yang berwarna biru DNA duplikat. Kemudian teori yang ketiga yaitu adalah dispersif. Ya, teori ini mengatakan DNA akan terpotong-potong, terputus-putus, kemudian bagian yang terputus yang berwarna merah ini akan membentuk, ya, DNA duplikat dengan cara menyambungkan DNA yang terputus sehingga menjadi 2 DNA. Nah, dari ketiga hipotesis tersebut, ya, yang diyakini kebenarannya adalah yang teori semi konservatif, di mana 2 pita DNA ini terbuka masing-masing, ya, nanti akan membentuk DNA duplikat yang baru. Itu tentang replikasi DNA. Lanjut sekarang yang RNA. Jadi ini DNA dan RNA ini ada kaitannya, ya. Pada saat sintesa protein besok kita akan ketemu, ya, bagaimana RNA dibentuk. Ya. RNA singkatan dari ribonukleik acid, ya, merupakan makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal, ya, yang tidak berpilin seperti pada DNA. RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Nah, setiap ribonukleotida terdiri atas 3 gugus molekul, sama seperti tadi DNA, ya. Jadi yang pertama adalah gula pentosa yang memiliki 5 atom C, jenis gula ribosa. Ya, kalau yang DNA tadi adalah deoksiribosa. Kemudian fosfat, dan yang ketiga basa nitrogen. Basa nitrogen tadi ada 2 macam, pirimidin dan purin. Untuk perbedaannya pada DNA tadi, pirimidinnya terdiri dari sitosin dan timin.
Tetapi pada RNA, pirimidinnya terdiri atas sitosin dan urasil. Dia tidak memiliki timin. Sedangkan purin sama, adenin dan guanin. RNA sendiri berfungsi sebagai penyimpan dan penyalur informasi, terutama saat pembentukan sintesa protein. Nah, sekarang jenis-jenis RNA ada 2 kelompok besar. Yang pertama adalah RNA genetik, yaitu RNA yang berperan seperti DNA ya, dalam membawa informasi genetik. RNA tipe ini hanya ada di dalam dimiliki oleh beberapa jenis virus. Kemudian yang kedua adalah RNA non-genetik, yaitu RNA yang hanya berperan dalam proses sintesis protein. RNA tipe ini ada di dalam organisme yang memiliki DNA. Ada 3 ya, macam jenis RNA non-genetik. Ini nanti ketemu di sintesa protein, tapi kita lihat dulu ya fungsinya apa. Yang pertama adalah RNA duta atau RNA-D, sering juga disebut dengan mRNA, messenger RNA. Ya. RNA duta ya, berupa rantai tunggal panjang yang tersusun atas ratusan nukleotida. RNA ini terbentuk melalui proses transkripsi di dalam inti sel oleh DNA. Ya, fungsi dari mRNA atau RNA-D adalah sebagai pembawa kode genetik atau kodon dari inti sel ke sitoplasma. Yang kedua, RNA pemindah atau RNA-P atau sering juga disebut dengan transfer RNA. Ya, berupa rantai tunggal pendek yang dibentuk DNA di dalam inti sel, kemudian diangkut di sitoplasma. Fungsi dari RNA-P atau tRNA adalah sebagai penterjemah kodon dari mRNA messenger atau RNA duta dan mengangkut asam-asam amino dari sitoplasma menuju ke ribosom. Dan yang terakhir, ya, RNA ribosom atau rRNA. Ya, berupa rantai tunggal, tidak bercabang, serta fleksibel ya, pada ribosom yang dibentuk DNA di dalam inti sel. Jumlahnya lebih banyak daripada mRNA ataupun tRNA. rRNA diduga mempunyai fungsi penyusun ribosom dan membantu dalam proses sintesa protein. Nah, ingat lagi untuk pelajaran kelas 11 tentang organel sel, yaitu salah satunya adalah ribosom. Ya, di mana fungsi ribosom adalah tempat sintesa protein. Nah, itu untuk yang substansi genetik ya dari kromosom, gen, DNA, dan RNA. Dan terakhir, perhatikan tabel perbedaan DNA dan RNA. Ya, perhatikan tabelnya dari perbedaan fungsi. Untuk DNA mengendalikan faktor keturunan dan sintesa protein, sedangkan RNA mengendalikan sintesa protein. Kemudian letaknya ya, terdapat pada inti sel untuk yang DNA, sedangkan RNA terdapat pada inti sel, sitoplasma, atau ribosom. Komponen gulanya atau jenis gulanya untuk yang DNA adalah deoksiribosa, sedangkan yang RNA adalah ribosa. Kemudian ukuran pada DNA panjang, sedangkan pada RNA pendek. Jenis basa nitrogennya tadi pada purinnya adalah adenin guanin, kemudian pirimidinnya adalah sitosin timin. Sedangkan pada RNA yang berbeda adalah pada bagian pirimidinnya, yaitu sitosin dan urasil. Sedangkan kadar atau jumlah pada DNA tetap atau tidak berubah, sedangkan yang RNA berubah. Nah, itu anak-anak. Jadi untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang sintesa protein yang ada kaitannya dengan materi kali ini, yaitu DNA dan RNA.
Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. See you.